Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas rahmat dan karunia-Nya kita masih diberikan kesehatan, kesempatan, serta kemudahan untuk mengikuti proses pembelajaran pada hari ini. Mahasiswa sekalian, pada pertemuan kali ini kita akan membahas salah satu aspek yang sangat penting dalam sistem otomasi industri modern, yaitu manajemen alarm dan pencatatan kejadian dalam sistem SCADA maupun DCS. Topik ini sering dianggap sederhana karena hanya berkaitan dengan bunyi alarm atau tampilan peringatan pada layar operator. Namun pada kenyataannya, sistem alarm merupakan salah satu lapisan pertahanan terpenting dalam menjaga keselamatan manusia, melindungi peralatan, mempertahankan kontinuitas produksi, dan mencegah terjadinya kecelakaan industri yang dapat menimbulkan kerugian sangat besar. Ketika kita berbicara mengenai sebuah pabrik, baik pabrik kimia, pembangkit listrik, industri makanan, industri minyak dan gas, maupun industri manufaktur, proses produksi tidak selalu berjalan dalam kondisi ideal. Berbagai gangguan dapat muncul kapan saja. Suhu dapat meningkat secara tidak normal, tekanan dapat melebihi batas aman, level cairan dapat turun drastis, motor listrik dapat mengalami overload, pompa dapat berhenti beroperasi, atau sistem kelistrikan dapat mengalami kegagalan. Apabila kondisi-kondisi tersebut tidak diketahui secara cepat oleh operator, maka risiko yang muncul bisa sangat besar. Sebuah kenaikan suhu yang awalnya hanya beberapa derajat dapat berkembang menjadi overheating. Overheating dapat menyebabkan kerusakan peralatan, kebakaran, bahkan ledakan apabila terjadi pada sistem yang menggunakan bahan mudah terbakar. Demikian pula tekanan yang terus meningkat dalam suatu tangki atau pipa dapat menyebabkan overpressure yang berpotensi menimbulkan kegagalan mekanis dan membahayakan keselamatan pekerja. Karena itulah sistem alarm dirancang sebagai mekanisme peringatan dini. Alarm berfungsi seperti sistem saraf pada tubuh manusia. Ketika seseorang menyentuh benda panas, saraf akan segera mengirimkan sinyal ke otak sehingga tubuh dapat memberikan respons sebelum terjadi cedera yang lebih serius. Dalam sistem industri, alarm berperan sebagai sinyal peringatan yang memberitahukan bahwa suatu kondisi telah menyimpang dari batas operasi yang aman dan memerlukan perhatian atau tindakan segera. Sebelum memahami lebih jauh mengenai sistem alarm, kita harus memahami perbedaan antara alarm dan event. Banyak orang menganggap keduanya sama, padahal memiliki makna yang berbeda. Alarm merupakan kondisi peringatan yang muncul ketika suatu parameter proses melampaui batas yang telah ditetapkan sebelumnya. Dengan kata lain, alarm selalu menunjukkan adanya kondisi yang memerlukan perhatian operator. Contohnya adalah suhu yang melebihi batas maksimum, tekanan yang terlalu tinggi, level cairan yang terlalu rendah, atau arus motor yang melampaui kapasitas normal. Sementara itu, event merupakan seluruh kejadian yang terjadi dan tercatat di dalam sistem. Event tidak selalu menunjukkan kondisi berbahaya. Ketika operator menyalakan pompa, sistem akan mencatat kejadian tersebut sebagai event. Ketika operator mengubah set point temperatur, sistem juga mencatatnya sebagai event. Ketika valve dibuka atau ditutup, tindakan tersebut juga termasuk event. Dari penjelasan tersebut dapat dipahami bahwa semua alarm merupakan event karena alarm juga merupakan suatu kejadian yang dicatat oleh sistem. Namun tidak semua event merupakan alarm karena banyak kejadian normal yang tetap dicatat meskipun tidak menunjukkan kondisi berbahaya. Pemahaman terhadap perbedaan ini sangat penting karena dalam sistem industri modern, ribuan event dapat terjadi setiap hari. Operator harus mampu membedakan mana informasi yang hanya bersifat pencatatan aktivitas dan mana informasi yang membutuhkan tindakan segera. Tujuan utama sistem alarm bukan hanya menghasilkan bunyi atau tampilan peringatan pada layar. Tujuan yang paling mendasar adalah memberikan peringatan dini sebelum suatu kondisi berkembang menjadi situasi yang tidak terkendali. Semakin cepat operator mengetahui adanya penyimpangan proses, semakin besar peluang untuk melakukan tindakan koreksi sebelum terjadi kerugian yang lebih besar. Selain itu, sistem alarm memiliki peran penting dalam menjaga keselamatan kerja. Keselamatan merupakan prioritas utama dalam seluruh aktivitas industri. Tidak ada target produksi yang lebih penting dibanding keselamatan manusia. Oleh karena itu,
Alarm menjadi alat bantu yang memungkinkan operator mengetahui adanya potensi bahaya sebelum bahaya tersebut benar-benar terjadi. Sistem alarm juga berfungsi melindungi aset perusahaan. Mesin industri, turbin, boiler, transformator, kompresor, dan berbagai peralatan lainnya memiliki nilai investasi yang sangat besar. Operasi di luar batas yang diizinkan dapat mempercepat kerusakan dan mengurangi umur pakai peralatan. Dengan adanya alarm, operator dapat melakukan tindakan korektif lebih awal sehingga kerusakan dapat dicegah. Fungsi penting lainnya adalah mendukung proses troubleshooting. Ketika terjadi gangguan pada sistem, data alarm yang tersimpan dapat digunakan untuk menelusuri urutan kejadian yang terjadi sebelum gangguan muncul. Dengan demikian penyebab utama masalah dapat diidentifikasi secara lebih cepat dan akurat. Dalam implementasinya, sistem alarm bekerja melalui beberapa tahapan yang saling terintegrasi. Semua dimulai dari sensor yang melakukan pengukuran kondisi proses. Sensor temperatur mengukur suhu, sensor tekanan mengukur tekanan, sensor level mengukur ketinggian cairan, dan sensor aliran mengukur laju aliran fluida. Data dari sensor kemudian dikirim ke PLC atau RTU. Pada tahap ini sistem melakukan perbandingan antara nilai aktual dengan nilai batas atau threshold yang telah ditentukan. Apabila nilai masih berada dalam rentang aman, sistem akan terus melakukan pemantauan tanpa menghasilkan alarm. Namun apabila nilai melampaui batas yang ditentukan, PLC akan mengaktifkan alarm dan mengirimkan informasi tersebut ke sistem SCADA. SCADA kemudian menampilkan alarm pada HMI sehingga operator dapat melihat kondisi yang sedang terjadi. Setelah menerima informasi tersebut, operator melakukan analisis dan mengambil tindakan yang diperlukan untuk mengembalikan proses ke kondisi normal. Mahasiswa sekalian, dalam praktik industri tidak semua alarm memiliki tingkat kepentingan yang sama. Oleh karena itu alarm biasanya dibagi menjadi beberapa tingkatan berdasarkan nilai parameter yang dipantau. Ketika suatu parameter mulai mendekati batas operasi normal, sistem dapat menghasilkan alarm awal sebagai peringatan dini. Jika kondisi semakin memburuk dan mencapai tingkat yang lebih berbahaya, sistem akan menghasilkan alarm dengan level yang lebih tinggi. Pada kondisi yang sangat kritis, alarm dapat secara otomatis memicu shutdown atau tindakan proteksi tertentu tanpa menunggu intervensi operator. Konsep alarm bertingkat ini sangat penting karena memberikan waktu kepada operator untuk melakukan tindakan koreksi secara bertahap sebelum kondisi berkembang menjadi keadaan darurat. Selain berdasarkan nilai parameter, alarm juga diklasifikasikan berdasarkan tingkat prioritas. Prioritas digunakan untuk menentukan seberapa penting suatu alarm dan seberapa cepat alarm tersebut harus ditangani. Alarm dengan prioritas kritis berkaitan langsung dengan keselamatan manusia dan perlindungan aset penting. Alarm jenis ini harus mendapatkan respons segera. Prioritas berikutnya berkaitan dengan keselamatan proses dan kestabilan operasi. Selanjutnya terdapat alarm prioritas menengah yang menunjukkan potensi masalah dan memerlukan pemantauan lebih lanjut. Sedangkan alarm prioritas rendah biasanya hanya bersifat informatif. Penentuan prioritas yang tepat sangat penting karena dalam pabrik besar dapat muncul ratusan alarm dalam waktu yang hampir bersamaan. Jika semua alarm dianggap sama pentingnya, operator akan kesulitan menentukan mana yang harus ditangani terlebih dahulu. Salah satu masalah terbesar dalam industri adalah fenomena alarm flooding. Kondisi ini terjadi ketika terlalu banyak alarm muncul secara bersamaan sehingga operator kewalahan menerima informasi. Dalam situasi seperti ini, alarm yang benar-benar kritis justru dapat terlewatkan karena tertutup oleh banyaknya alarm lain yang kurang penting. Oleh karena itu, desain sistem alarm harus dilakukan secara hati-hati. Setiap alarm harus memiliki tujuan yang jelas, prioritas yang tepat, dan nilai threshold yang sesuai dengan kondisi proses. Pada antarmuka HMI, alarm biasanya ditampilkan menggunakan kombinasi warna, simbol, teks, dan suara. Warna merah umumnya menunjukkan kondisi kritis yang membutuhkan tindakan segera. Warna kuning digunakan sebagai peringatan atau warning. Sedangkan warna hijau menunjukkan kondisi normal. Selain tampilan visual,
sistem juga menggunakan buzzer atau alarm suara agar operator dapat segera menyadari adanya kondisi abnormal. Hal ini sangat penting terutama di ruang kontrol yang memiliki banyak layar dan aktivitas operasional. Perkembangan teknologi HMI modern telah menghasilkan sistem alarm yang jauh lebih intuitif. Operator dapat melihat daftar alarm aktif, alarm yang telah diakui, histori alarm, waktu kejadian, prioritas alarm, hingga informasi mengenai tindakan yang telah dilakukan sebelumnya. Sistem juga menyediakan fitur filter sehingga operator dapat memfokuskan perhatian pada alarm tertentu yang dianggap paling penting. Seluruh alarm dan event yang terjadi dalam sistem biasanya disimpan melalui mekanisme event logging. Event logging merupakan proses pencatatan seluruh aktivitas sistem secara sistematis dan terstruktur. Setiap catatan umumnya memuat informasi waktu kejadian, jenis event, status sistem saat kejadian berlangsung, identitas operator yang melakukan tindakan, serta parameter terkait lainnya. Informasi ini menjadi sangat penting ketika dilakukan audit, investigasi kecelakaan, maupun analisis gangguan. Misalnya terjadi kegagalan produksi pada pukul 10.15 pagi. Dengan menggunakan event logging, engineer dapat melihat secara rinci kejadian apa saja yang terjadi sebelum kegagalan tersebut muncul. Mereka dapat mengetahui alarm pertama yang muncul, tindakan operator yang dilakukan, perubahan set point yang terjadi, hingga respons sistem terhadap kondisi tersebut. Karena itulah event logging sering disebut sebagai kotak hitam atau black box dalam sistem industri. Sama seperti black box pada pesawat terbang, event logging menyimpan rekaman seluruh aktivitas sehingga urutan kejadian dapat direkonstruksi secara akurat. Dalam sistem nyata, alarm tidak hanya berfungsi memberikan informasi kepada operator. Pada banyak aplikasi, alarm juga terintegrasi dengan sistem proteksi otomatis. Sebagai contoh, ketika level air pada suatu tangki mencapai batas sangat tinggi, sistem dapat secara otomatis mematikan pompa pengisian untuk mencegah overflow. Contoh lain dapat ditemukan pada sistem boiler. Ketika suhu atau tekanan mencapai kondisi yang sangat berbahaya, sistem dapat secara otomatis mengurangi suplai bahan bakar, membuka safety valve, atau bahkan melakukan shutdown darurat untuk mencegah kecelakaan. Integrasi antara alarm dan tindakan proteksi otomatis ini merupakan bagian dari konsep Safety Instrumented System atau SIS. Sistem ini dirancang sebagai lapisan perlindungan tambahan yang bekerja secara independen dari sistem kontrol normal sehingga tingkat keselamatan dapat ditingkatkan secara signifikan. Meskipun demikian, implementasi sistem alarm tidak selalu berjalan sempurna. Salah satu tantangan terbesar adalah munculnya false alarm. False alarm adalah alarm yang muncul meskipun sebenarnya tidak terdapat kondisi berbahaya. Penyebabnya dapat berupa sensor yang rusak, gangguan sinyal, atau konfigurasi threshold yang tidak tepat. False alarm yang terjadi berulang kali dapat menimbulkan kebiasaan buruk pada operator. Operator dapat menjadi terbiasa mengabaikan alarm karena menganggap alarm tersebut tidak penting. Kondisi ini sangat berbahaya karena ketika alarm yang benar-benar kritis muncul, respons operator dapat menjadi terlambat. Tantangan lainnya adalah keterlambatan respons. Meskipun alarm telah muncul dengan benar, tindakan yang terlambat tetap dapat menyebabkan terjadinya kerugian. Oleh karena itu pelatihan operator, desain HMI yang baik, dan prosedur operasi yang jelas merupakan faktor penting dalam keberhasilan sistem alarm. Saat ini dunia industri mulai memasuki era smart alarm. Sistem alarm modern tidak lagi hanya mengandalkan batas statis yang ditentukan sebelumnya. Dengan bantuan kecerdasan buatan dan machine learning, sistem dapat mempelajari pola operasi normal dan mendeteksi anomali secara otomatis. Pendekatan ini memungkinkan sistem mendeteksi potensi gangguan sebelum parameter benar-benar mencapai batas alarm konvensional. Dengan kata lain, sistem mampu melakukan prediksi terhadap kemungkinan kegagalan yang akan terjadi di masa depan. Selain itu, integrasi dengan teknologi cloud dan perangkat mobile memungkinkan notifikasi dikirim secara real-time melalui aplikasi, email, maupun pesan singkat. Engineer dapat memantau kondisi sistem dari lokasi manapun selama memiliki akses ke jaringan komunikasi yang aman.
Sebagai calon sarjana teknik elektro yang akan bekerja di bidang otomasi industri, mahasiswa harus memahami bahwa alarm bukan sekadar lampu berkedip atau bunyi sirena. Alarm merupakan alat bantu pengambilan keputusan yang memiliki peran vital dalam menjaga keselamatan manusia, keandalan operasi, dan keberlangsungan produksi. Dengan memahami konsep alarm, event, klasifikasi prioritas, event logging, integrasi proteksi otomatis, hingga perkembangan smart alarm berbasis kecerdasan buatan, mahasiswa akan memiliki bekal yang kuat untuk merancang dan mengelola sistem SCADA maupun DCS yang aman, andal, dan sesuai dengan kebutuhan industri modern. Demikian materi yang dapat saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Semoga memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai pentingnya manajemen alarm dan event dalam sistem kontrol industri. Terima kasih atas perhatian mahasiswa sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.